Om Swastiastu, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran PKK di materi bagaimana caranya mengupload web WordPress ke hosting. Jadi kita akan mengonlinekan web WordPress kita. Pertama, kita mulai dari start XAMPP kita. Nah, kemudian kita cek dulu website dari localhost kita. Di sini saya menempatkan ya di localhost dan wp, tergantung dari folder kalian ya. Oke, ini adalah website yang sudah saya buat. Nah, jadi website ini dibuat itu dengan bantuan plugin juga. Pluginnya Page Builder, mungkin berbeda-beda di setiap tema yang kalian buat. Jadi silahkan untuk di customize sesuai dengan keinginan kalian. Jadi saya tidak menjelaskan lagi ya tentang customize ini. Silahkan dicari bagaimana caranya karena setiap template itu atau setiap tema itu berbeda. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan mengambil data dari website ini. Tentunya datanya berada di C, kemudian di XAMPP, di htdoc, dan wp. Oke, coba. Nah, jadi sekarang kita akan mengambil semua data ini. Ada di blok semua. Dan di bagian kanan, add to archive. Jadi kalian perlu mempunyai WinRAR atau WinZip ya. Nah, di sini kita gunakan zip. Oke. Nah, ini untuk mengekstrak. Jadi kalau kita mau upload, kita harus bundle dia menjadi sebuah file. Nah, ini filenya. Saya akan pindahkan dulu ke file saya ini. Oke. Oke, ini apa? Ini adalah file unzipper. Nanti ini berguna untuk mengunzip di webnya, di hostingnya. Jadi ini saya sertakan di link di bawah di deskripsi maupun di e-learning nanti ya. Nah, selanjutnya setelah file dari WordPress-nya, kita juga memerlukan database-nya. Nah, jadi kita masuk ke php-admin-nya. Lanjut ke localhost, ke php-admin. Selanjutnya cari database kalian. Jadi ini tergantung nama database yang kalian buat. Dan diekspor tinggal go aja. Jadi akan download. Open. Ini saya cut ke folder. Nah, jadi kan biar gampang ya. Oke, selanjutnya kita sudah mempunyai semua filenya. Ini bisa dimatikan dulu. Atau biarkan, nggak apa-apa. Kita matikan aja ya. Biar lebih cepat kinerja komputer. Baik, selanjutnya adalah kita menuju tempat hosting. Yaitu yang gratis itu ada 00 web host. Jadi untuk latihan kita menggunakan akun gratis dulu. Di sini 00 web host menyediakan aplikasi gratis atau enggak hosting gratis untuk mengupload web kita. Pertama tentunya kita harus daftar dulu ya. Daftar. Nah, jadi kalau kalian yang udah pernah install itu mungkin mudah ya. Jadi di setiap web penyedia hosting itu berbeda-beda caranya. Tapi secara
konsepnya sama saja, hanya menu-menunya mungkin agak berbeda. Di sini sudah punya akun, tapi saya akan coba buat lagi. Kalau lebih mudah kita login dengan Google. Nah, silahkan menggunakan akun Google Anda ataupun akun Facebook Anda. Saya mencoba menggunakan akun yang baru saya buat. Oke, selanjutnya kita cek dulu. Ada. Oke, di sini kita pilih lainnya, kemudian kita akan membuat nama website. Jadi saya akan membuat sesuai dengan nama produk saya, itu adalah Sri Dev. Apakah sudah ada? Dan password. Ini coba. Kirim. Apakah sudah ada namanya? Nanti kalau sudah ada namanya biasanya tidak mau. Jadi pastikan namanya yang belum tersedia. Nah, di sini ada pilihan install WordPress, use builder. Nah, karena kita sudah sebenarnya di Knowledge Web Host ini bisa menginstal WordPress secara manual. Nah, tapi kita sudah menginstal WordPress secara offline. Nah, di sini kita lebih gampang untuk membuat yang offline karena bisa dikerjakan tanpa internet biasanya. Nah, jadi kita pilih yang upload. Pilih yang upload ya. Oke, di sini akan ada seperti file manager. File manager di web itu dimulai dari sini, public HTML. Jadi segala sesuatu yang muncul di sini akan muncul di web kita. Nah, yang perlu kita lakukan sangat mudah, itu hanya mendrag dari file yang sudah kita buat. Yang di drag itu adalah ini, wp-zip dan unzipper-nya. Ingat unzipper-nya ini bisa di-download di deskripsi ataupun di e-learning ya. Kita upload. Oke, kita upload dulu. Jadi sebenarnya intinya web hosting ini hanya kita memindahkan dari localhost kita sebenarnya. Jadi sebenarnya localhost atau XAMPP itu adalah hanya simulasi dari hosting yang sebenarnya atau server yang sebenarnya. Kita tunggu dulu. Jadi untuk informasi untuk WordPress itu sendiri itu sudah digunakan hampir 80% dari website yang ada itu kebanyakan menggunakan WordPress. Jadi lebih mudah karena customer pun kalau kalian mendapatkan order misalnya membuat web, kalau tidak terbiasa coding pun masih bisa mengambil job itu. Karena misalnya yang diperlukan mungkin hanya sekedar berita, memuat post atau membuat berita, membuat hal-hal sederhana tanpa hal yang rumit, itu sangat bisa menggunakan WordPress ini.
Oke, di sini saya kembali ke daftar websitenya tadi. Di sini ada akun saya. Di sini kita sudah upload ya. Coba kita lihat website kita. Jangan dilihat situs sudah. CSDF, belum ada apa-apa. Masih dari default dari webnya. Nah, jadi alamat kita adalah csredev00webhostapp.com. Kita masuk ke kelola website. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita belum unzip atau mengeluarkan dari isi file kita tadi. Nah, caranya mudah. Di sini kita udah punya unzipper. Kalau di sini kita unzip di sini itu tidak bisa. Sudah saya coba dan tidak bisa. Mungkin beberapa hosting yang berbayar itu sudah bisa. Nah, tapi di sini sudah ada toolsnya untuk membuat dia bisa di unzip. Sini tinggal kita tambahkan unzipper .php. Benar-benar unzipper .php. Yang di enter. Nah, nanti akan muncul unzipper. Kita pilih filenya yang wp-zip terus di unzip. Oke, file status unzip. Oke, kita lihat di sini. Kita klik lagi publiknya. Dan jadi, nah ini sesuai dengan yang di sini. BP, htdocs, dan wp. Sesuai ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi web kita. csredev, ini sesuaikan dengan kalian. Error and stabilizing database. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita belum mengupload database-nya. Stepnya adalah mengupload database. Ini biarkan terbuka, ini biarkan terbuka. Kita kembali ke kelola website kita. Masuk ke tools, file manager, data manager. Nah, kemudian di sini ada database, kita buat database. Oke, sebelumnya kita buka notepad dulu untuk mencatat apa yang kita perlukan. Nama database, kemudian user, dan password. Oke, sekarang kita kasih nama ini WP, ini root. Kita show passwordnya. Oke, copy. Ini tidak bisa dibuat sendiri ya, di random aja. Oke, terus buat. Nah, selanjutnya database akan di random seperti ini, akan ditambahkan. Kita copy dulu, kita simpan, karena ini nanti berguna ya, untuk menyambungkan database kita dengan server kita, dengan WordPress kita ya. Sedang menunggu. Jadi ini sekedar info, 00 Web Host ini adalah penyedia hosting gratis, udah dari dulu sekali. Jadi ini tapi kekurangannya itu hanya bisa membuat database dua ya. Jadi dan kita akan diberikan random, jadi kita tidak bisa memilih nama sesuai yang kita inginkan pasti. Jadi akan ada tambahan seperti ini. Kemudian kita kelola, masuk ke phpMyAdmin. Nah, ini hampir sama seperti exam PP. Di sini juga ada PHP-nya, sudah pasti itu. Nah, kalau kita new pun itu tidak bisa. Saya coba ya. Kalau kita new pun, misalnya kita buat WP gitu ya, dia akan error. Nah, error karena kita tidak diizinkan. Jadi kita gunakan yang sudah kita buat ini.
Ini kosong. Yang kita lakukan adalah import dari SQL yang sudah kita ekspor di localhost kita tadi. Ini SQL saya open. Terus tanpa melakukan apa-apa dan go. Oke, kita tunggu portnya. Kalau kalian ingin nanti untuk lebih ekspor, nanti kalian bisa beli yang namanya hosting ataupun domain. Nanti itu ada berbagai web, itu bisa di Dewa Web, bisa di ID Web Host dan lain-lainnya. Nanti bisa yang lebih memiliki fitur yang lebih bagus nanti. Oke, kita lanjutkan ke mengecek ini sudah masuk database-nya. Terus kita cek web kita lagi. Kita enter lagi. Boom, tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kita belum mengubah setting di WordPress kita. Caranya gampang. Kita masuk ke file manager tadi. Kita cari yang namanya wp-config. Setelah itu kita cari ini dbname, root, dbuser, dan password. Nah, tentunya kita udah nyatet tadi kan. Kita tambahkan. Ini di name, copy, dan user, di user, yang password di password. Silahkan di save close. Nah, ini sisanya biarkan. Oke, saatnya kita udah ganti. Kita lihat lagi apa yang tadi. Coba ya. wp-config. Oh, nih. Kelebihan root. Pastikan benar ya. Oke, harusnya mau. Dan kurang lama ya. Dan seperti ini, kacau. Nah, ini masih kacau. Kenapa? Nah, sekarang satu langkah lagi, yaitu adalah merubah dari linknya. Ini ada permasalahan di linknya. Kita masuk ke, kita biarkan dulu sampai berhenti. Apakah berubah? Nah, tidak, ini udah berhenti ya, udah full. Jadi yang masukannya yang ini aja. Kita masuk ke database. Lagi, cari option. Terus kita masuk ke, ini option, ke sini. Set URL dan home. Kita edit. Nah, dulunya kita kan menggunakan localhost. Jadi web linknya ini. Sekarang kita sudah online, kita ganti ke copy, kita pastekan di sini. Oke, kita go. Lagi satu, yang ini akan paste. Go. Dan coba kita lihat sekarang. Kita refresh. Dan oke, website sudah berhasil di-upload seperti ini. Nah, mudah saja. Jadi kita sudah bisa mengakses web kita dari mana saja. Coba kita login. Admin, wp, admin. Nah, ini juga udah bisa. Admin. Login. Bisakah login? Nah, sudah bisa login dengan online. Nah, ini online. Nanti
silahkan untuk dirubah-rubah lagi di online. Nah, itu saja. Mudah saja untuk upload sebuah web di hosting 00 web host. Nah, silakan dilakukan. Jadi di tugas berikutnya adalah mengupload ini, dan yang dikumpul adalah link dari 00 web host. Oke. Silakan untuk yang belum menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan temanya, walaupun menginstal, ataupun yang belum tugasnya, silahkan diselesaikan ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Selamat bekerja, jaga kesehatan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.